الحمد لله الذي جعل الموت استراحة للمؤمنين من تعب الدنيا بعدما كانوا يعبدون لنيل السعادة العليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الدنيا إلى يوم اللقاء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرمه تعالى ذو الفضل والعلاء. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم أهل الجهاد والوفاء محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالخوف والرجاء. يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah saat demi saat, waktu demi waktu, kita senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengabdi serta meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang betul-betul memaknai takwa yang sesungguhnya, yaitu mengerjakan seluruh perintah Allah tanpa tebang pilih, pun juga meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah tanpa pilih kasih. Hadirin rahimakumullah, tentu kita semua menyadari bahwa umur kita selama ini demi hari ke hari bukanlah malah bertambah, tetapi sebaliknya semakin berkurang. Kurang dan kurang terus berkurang hingga datangnya ajal. Sedangkan ajal datangnya tanpa kita ketahui. Wa idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dan tatkala telah datang ajal kalian, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak dapat diundurkan walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, dan minta dimajukan. Untuk itu hadirin rahimakumullah, ini berarti kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh semakin berkurang, semakin menipis dan semakin habis. Sedang perbuatan dosa selalu bertambah tanpa kita rasa dan tanpa kita sadari. Untuk itu hadirin rahimakumullah, setidaknya perlu kita cermati hadis Rasulullah SAW. Sayati alaikum zamanun la yakunu bi sayun azza min thalathatin dirhamin halalin aw akhin yustanasu bihi aw sunnatin yu'malu biha, rawahu Tabrani. Yang artinya akan datang satu masa pada kalian nanti, pada masa itu tidak ada yang lebih agung daripada 3 perkara. Perkara yang pertama, dirham yang halal. Perkara yang kedua, saudara yang tidak dapat dipercaya. Sedangkan perkara yang ketiga adalah sunnah yang diabaikan atau sunnah yang tidak diamalkan. Hadis riwayat Tabrani dan Hudzaifah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hadis itu Rasulullah SAW memberikan suatu isyarat, suatu peringatan kepada kita bahwa akan datang satu masa yang sangat memerlukan perhatian bagi umat Islam, khususnya kepada kita sekalian.
Karena di masa itu tidak ada yang lebih agung daripada harta yang halal, saudara yang dapat dipercaya, dan sunnah Rasulullah yang diamalkan oleh umatnya. Dalam hadis itu pula menunjukkan betapa kemunduran akhlak umat Islam di akhir zaman. Pada waktu itu manusia sudah rakus dengan harta sampai tidak mengenal mana yang halal dan mana yang haram. Yang penting bagaimana mendapatkan hasil yang memuaskan. Tidak mengenal dan selalu melanggar agama atau melanggar undang-undang negara. Harta yang haram sudah merata, seolah tidak ada yang halal. Sampai Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa harta yang halal di akhir zaman lebih agung nilainya daripada yang lain. Dan kalau diamati gejala-gejala seperti itu, mungkin sudah mulai kita rasakan saat ini, walaupun tidak merata. Pada masa itu banyak terjadi permusuhan sesamanya, bahkan sesama saudara, dan permusuhan itu sendiri terkadang disebabkan perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang semestinya tidak dibesar-besarkan. Karena banyaknya permusuhan itu, antara saudara tidak lagi dapat dipercaya, saling curiga, saling mengkhianati, dan saling menjatuhkan. Tidak peduli saudara sikut sana, sikut kanan, sikut kiri, asal kita berhasil tetap jalan terus. Sehingga tidaklah salah isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu bahwa di akhir zaman nanti saudara yang dapat dipercaya adalah mempunyai nilai yang sangat agung. Perkara yang ketiga, pada masa itu pula banyak orang yang mengingkari kehujahan as-sunnah sebagai dasar hukum setelah Al-Quran. Ada kelompok-kelompok tertentu yang menamakan ingkarus sunnah atau pengingkar as-sunnah. Yang dipegang hanyalah Al-Quran. Karena itulah Nabi mengisyaratkan bahwa orang yang tetap mengamalkan as-sunnah adalah orang yang termulia di akhir zaman. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari isyarat Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa pentingnya bagi orang Islam mendapatkan dirham yang halal, harta yang halal, hubungan sesama saudara yang baik, dan berpegang kepada hujjah as-sunnah atau dasar hukum berdasarkan as-sunnah Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Mari kita coba uraikan satu persatu. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan dirham yang halal adalah harta atau rizki setiap hari yang didapat dari yang halal. Mengenai pentingnya mencari harta yang halal dan bahayanya memakan harta yang haram telah banyak diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sampai-sampai Luqman Al-Hakim memberi wasiat kepada anaknya, "Ya bunaya istaghni bil hasbil halal anil fakri ma abqaru hakatun khattun ila asobatun salatun khisalin riqqatun fi dinihi wa dha'fun fi aqlihi wa zahabun muru'atihi wa a'zamu min hadhihi salasa istighfafun nas bihi." Nasihat Luqman Hakim kepada anaknya, "Wahai anakku, carilah kekayaan dengan bekerja yang halal untuk menjaga kefakiran. Karena orang yang lebih fakir tak lain akan mendapatkan 3 perkara, yaitu lemah dalam agamanya, lemah dalam akalnya, dan hilang malunya. Dan yang lebih besar dari 3 itu adalah manusia memandang dia itu dengan pandangan yang hina atau dengan pandangan yang rendah."
Hadirin rahimakumullah. Sehingga begitu pentingnya kita mencari harta yang kita makan, yang kita berikan kepada anak istri kita adalah dari harta-harta yang halal. Untuk menjaga kefakiran, kita disunahkan untuk bekerja keras untuk menggapai harta yang halal. Sedangkan perkara yang dimaksud Rasulullah yang kedua adalah saudara dalam pengertian sempit adalah semua yang ada hubungan kekerabatan, semua yang ada hubungan keluarga dan famili. Dan sebagai saudara yang baik hendaklah senantiasa menjaga hubungan sebaik-baiknya sebagaimana tuntunan Islam. Dalam riwayat Bukhari dan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan diperpanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim atau hubungan pada sanak kerabatnya. Rasulullah SAW juga bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yaitu memutuskan silaturahim dengan saudaranya. Dari dua hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya menyambung hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan atau hubungan kekerabatan antar famili. Jangan sampai memutus hubungan dengan kerabat, sebab hal itu menyebabkan terkena ancaman masuk neraka. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, jangan sampai rasa kebencian itu lebih dari 3 hari. Dan kalau ada di antara saudara yang sengaja memutus hubungan, maka sambunglah dengan yang lebih baik. Demikianlah tuntunan dari Rasulullah SAW. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam pengertian yang luas, saudara adalah semua orang Islam dan semua orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat 10. Karena bersaudara, maka berbaiklah di antara mereka itu. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya belas kasih pada yang fakir, yang kuasa menolong pada yang tidak berkuasa. Hadirin rahimakumullah. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, bukan golonganku tatkala tetangganya tidak merasa nyaman dengan dirinya. Hadirin rahimakumullah. Ini berarti apa? Berarti tetangga pun adalah merupakan saudara kita. Maka menjalin hubungan baik dengan saudara, dengan tetangga kanan kiri adalah sesuatu keniscayaan yang harus kita bangun dengan sesungguh-sungguhnya. Dalam hadis Rasulullah yang lain, al-muslimun akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yahduluhu. Kullul muslim alal muslim haramun irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna bihasbil mir'i minas syarri ayyakira akhahul muslim. Orang Islam itu saudara orang Muslim yang lain. Maka janganlah ia mengkhianatinya, dan janganlah mendustakannya, dan janganlah menelantarkannya. Setiap orang Islam atas orang Islam lainnya haram kehormatannya, hartanya dan darahnya. Takwa itu di sini cukuplah kebusukan seseorang itu bila ia menghina saudaranya Islam yang lain. Hadirin rahimakumullah. Ini jelas lebih tegas lagi bahwa membina kerukunan, hubungan kerabat, hubungan saudara antara muslim ini sangat penting, sehingga Rasulullah sampai menegaskan bahwa kebusukan seseorang itu bila ia menghina saudara Islam yang lain. Hadirin rahimakumullah.
Sedangkan Rasulullah SAW juga bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam dan berikan makan pada orang yang membutuhkan makan. Dan sambunglah tali silaturahmi dan salatlah sedang manusia pada tidur. Tentu kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadirin rahimakumullah. Itulah pentingnya silaturahim sehingga Rasulullah juga memberi peringatan bahwa pada akhir zaman nanti mungkin saat ini sudah mulai terasa di antara kita sesama saudara muslim, sesama tetangga banyak yang tidak akur, banyak yang sering keributan. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Sedangkan isyarat yang terakhir, perkara yang agung yang terakhir adalah ulama telah sepakat bahwa sunnah Nabi sebagai hujjah setelah Al-Quran dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum sebagaimana Al-Quran dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hal. Dalam isyarat Nabi, kalau akan datang satu zaman di mana ada sekelompok orang yang ingkar kepada as-sunnah, ikrarus sunnah, padahal telah mengakui bahwa Muhammad SAW adalah nabinya dan Rasulullah SWT, dan telah mengakui pula bahwa Rasulullah itu contoh dan teladan yang wajib diikuti, suri teladan dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam. Sebagaimana firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dia. Al-Asr ayat 7. Allah juga berfirman, man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya itu telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ingatlah, sesungguhnya aku telah diberi oleh Allah Al-Quran dan yang sepertinya bersamanya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Al-Quran dan sepertinya yaitu as-sunnah. Hadirin rahimakumullah. Yang penting dan perlu diketahui bahwa sunnah Nabi itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Maka yang tergolong hadis dhaif inilah yang tidak dapat dibuat hujjah, dasar hukum yang harus kita lakukan. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, pada zaman akhir nanti ada sesuatu yang lebih agung, 3 perkara yang lebih mulia daripada yang lain. Yang pertama adalah dirham yang halal atau harta yang halal. Karena apa? Di akhir zaman ini banyak orang di kanan kiri kita, baik dari penguasa maupun rakyat jelata, dalam mencari harta tidak memperdulikan harta halal haram. Yang penting masuk langsung sikat. Yang kedua, pada akhir zaman nanti banyak permusuhan di antara dengan saudara sendiri. Dan yang ketiga adalah banyak dari umat Islam yang meninggalkan as-sunnah. Untuk itu hadirin sidang jamaah rahmatullah, sebagai dasar kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah 3 hal ini betul-betul kita renungkan, kita hayati dan perlu kita cermati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril karim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah mu'ayyidis sabirin bi'azi nasrihi wa musarri sakirina li hamidi syukri wa mufiqil mukhtarina lil qiyami bi amri ahmaduhu ala ma anam wa salama li amrihi fi ma hakama wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wa antahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi musaddur salatan daimatan bilan fana'in wala qutur wa salam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah inna amrakum bi amri bida'a bi nafsi wa sana bi malaikati wa ayati bil mu'minin min ibadihi wa qala azza min qail inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wal malaikal muqarrabin wa li ta'atika ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma afad alaihim wa da'i'a adyanihim wa ahrijhum min dhifil sujuni ila sa'ati autihim wa la taj'alhum fitnatul lidzalimin. Allahumma wa najihim birahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi azza